latihan dan tata laksana rehabilitasi di ICU secara komprehensif. Mohon izin, ini materi dari Dr. Anita Ratnawati. Saya diminta untuk meneruskan dalam bahasa Inggris ya dok, dalam bahasa Indonesia ya dok ya. Jadi saya rubah judulnya. Sama dengan tadi, tujuannya sudah beberapa juga saya katakan. Saya yakin Dr. Anita Flu juga kemarin sudah mengatakan terkait dengan mobilisasi sputum dan lain-lain ya dok ya. Intinya mobilisasi dini dan mobilisasi bertahap. Apa yang dikerjakan, nomor satu tetap kembali ke mobilisasi dulu sampai latihan yang gradually satu persatu. Kemudian ini yang tadi saya katakan rotational bed, continuous rotational, itu bed khusus yang memutar pasien mengikuti akses hingga bisa sampai dengan 60 derajat. Kami belum punya. Tapi kalau di info, kalau ternyata Brawijaya punya, luar biasa itu. Mungkin kita bisa melihat dari sana. Harapan kita setahu saya punya satu, tapi saya belum tahu progresnya karena saya ke sana tahun 2018 waktu itu beliau alat itu datang kebetulan untuk salah satu pejabat di sana dan mereka tidak tahu kalau itu bisa dirotatekan dan saya melakukan tilting dengan bed itu dan saya sendiri amazing banget, bed ini luar biasa gitu. Oke. Early intensive care mobility ini kan dikatakan sama ya dengan tadi saya katakan bahwa pentingnya early mobility terapi untuk ICU, assessment through system, multi system, kemudian ini yang sudah dikatakan apa yang terjadi kalau sistem neurologis pada sedasi, parese, ada pasien-pasien yang ada cedera kepala, itu yang pasti terganggu, ditambah disedasi akan tadi seperti apa. Ini dari hampir sama dengan saya, dok ya, saya lanjut ya. Kemudian self-extubate, nanti kalau pasiennya agitasi itu self-extubate, kemudian sistem kardiovaskuler, saya akan masuk ke terapinya ya dok ya, dokter Peggy ya. Baik dok. Ini sistem kardiovaskuler, respirasi, kemudian sistem imunologi, kan pasien dengan segala macam kontrol yang bisa knockdown, sistem GI tract sudah saya katakan tadi beberapa kali. Kemudian muskuloskeletal, bagaimana pentingnya kita melakukan assessment satu persatu, ini NICE clinical guideline, beberapa kali diulang. Kemudian prinsipnya sama, as soon as possible. Nutrition in critical illness diulang lagi, ada di situ dikatakan. Kemudian ini kriteria untuk memulai activity di Dr. Anita dikatakan bahwa di beliau yang diambil dari kriteria mobility tadi bahwa yakinkan MAP-nya dalam range ini, kemudian respirasinya FiO2-nya kurang dari 60% untuk memulai activity, PIP-nya kurang dari 10 dan tidak ada potensi ortotik, harus dicek dengan cara decline bertahap ya dok ya, progresifnya meningkat. Dan ini seperti charge yang tadi saya katakan untuk level 1, 2, 3 tadi. Mobilisasi juga, turning hampir sama, tab-nya ini yang tadi kalau bisa long sitting jadi short sitting, kemudian out of bed, itu yang bertahap di levelisasi. Ini tadi kriteria untuk terminasinya bagaimana kalau ada mobilisasi, ya kalau heart rate-nya naik lebih dari 70% dari heart rate standar, kemudian decrease dari resting heart rate-nya naik 20% dari resting heart rate, kemudian ini bisa dibaca ya, kemudian saturasi oksigen juga kalau dia turun lebih dari 4% atau saturasi oksigen di bawah 90 atau di bawah 88 ya doknya, berarti ada tindakan yang terlalu berlebih atau exagerate untuk pasien ini. Intervensi mobilisasinya ada bertahap, ada beberapa. Kemudian kedua ada mencegah retensi atau sputum. Sama yang sudah saya infokan tadi, gravity assisted positioning untuk tes terapi paling penting, paling mungkin dikerjakan untuk pasien di ICU. Kemudian assistive cuffing, ini posisi untuk yang chest ya dok, dari lateral compression gitu, untuk chest thrust. Kalau abdominal thrust di epigastrik, yakinkan aman dengan lambung, tidak ada perdarahan lambung, tidak ada distensi, tidak ada riwayat hematomesis melena ataupun hematosesia ataupun batuk berdarah, hemotisis dan lain-lain, muntah darah juga. Positioning ini positioning di dalam jurnal yang tahun 2004 sudah dikatakan bahwa modified positioning untuk ICU. Tidak perlu prone sebetulnya, dengan rotasi saja sudah cukup karena gravity assisted gitu. Jadi ini yang pentingnya kenapa kalau punya rotational bed ya lumayan sangat membantu untuk ventilasi perfusi. Ini positioning yang head down itu sudah kita tinggalkan, lebih banyak ke arah rotasi. Positioning 45 degree, jadi 45 derajat itu cukup
untuk pasien yang di knockdown ATT untuk melakukan gravity assisted positioning dari mukus di chest. Alat bantunya tadi reclining bed, rotational bed itu yang luar biasa, segmental bed itu ya bertahap yang kita diputar atau digesernya. Kemudian tilting table ini paling tapi bebannya lebih berat karena posisinya bisa tegak berdiri persis dengan long sitting ya. Jadi semua pulling akan ke kaki. Jadi dipertimbangkan untuk melakukan wrapping di kaki, di tungkai untuk membantu kalau terjadi venous bed yang dilatasi sehingga memperburuk hipotensi ortostatik. Modified-nya tadi yang dengan ATT sama 45 derajat tadi sudah dikatakan di Dr. Anita. Suctioning bagaimana? Suction kami jarang kerjakan kecuali kalau memang sudah ada di dalam rongga mulut atau di dalam ATT-nya sudah mukus plak terkumpul, tinggal disedot gitu, tinggal di suctioning. Karena kita tetap ingat harus akan triggering vagal reflex yang kita harus hatikan betul-betul bagaimana respiratory rate dan heart rate. Ini kemudian, nah ini yang kita bisa kerjakan yang lain, reedukasi penguatan otot. Pada waktu nggak bisa apa-apa bisa kita kerjakan, kita bisa berikan nemes, kasih di otot-otot besar di tungkai. Karena itu latihan endurance secara keseluruhan, tapi dikerjakan secara pasif oleh alat. Dilakukan nemes, small frequent, jangan sampai lelah. Taunya lelah dari mana gitu. Kalau pasien RR-nya mungkin berubah atau ada heart rate yang berubah atau kontraksi ototnya sudah berbeda gitu. Ini ototnya mungkin sudah mulai fatigue. Jadi perhatikan di otot-otot besar. Kemudian komplikasi tirah baring ini biasa ya yang kita kerjakan. Terapi latihan, kalau pasien bisa diinstruksikan boleh dikerjakan ankle pumping atau tapi kalau dia pasien itu kan pasien yang di knockdown saja seperti pasien hidup yang di knockdown, tetap kita kalau diberikan proprios dengan lakukan pasif membantu pompa kardiovaskulernya. Stretching otot-otot Achilles untuk mencegah drop foot itu biasa yang kita kerjakan ya untuk latihan anggota gerak dan mobilisasi bertahap menuju out of bed, keluar dari tempat tidurnya. Kalau pasien full support kontrol ventilator apa yang dikerjakan? Ini ringkasannya kalau dia kontrol full support oleh dengan dikontrol ventilator, kita bisa berikan chest vibrator, kita bisa melakukan dengan nemes, elastic bandage di tungkai ya. Kalau mungkin sejawat mau mengerjakan dengan kinesis tape boleh gitu, lebih mahal aja tapi kalau elastic bandage bisa dengan bandaging atau mungkin punya pneumatic compression yang untuk tungkai bisa dikerjakan, itu bisa dipakai oleh tim rehab yang ke ICU dan nggak terlalu berat mungkin karena bisa dokter setting pada waktu pasien kita latih, compression-nya akan bekerja. Tilting table, kemudian high frequency chest wall osilasi ini passive vibration chest wall dengan melakukan kayak jaket ya. Ini bagus sekali untuk yang sputumnya banyak, misalnya pada BE atau cystic fibrosis. Tetapi kami juga tidak punya karena harganya juga aduhai. Jadi tapi di Gangnam ada, Dr. Peggy di Taiwan juga punya. Jadi tapi mereka lebih suka yang manual di sana. Jadinya kita akan kerjakan yang paling mungkin paling mudah ya setidak-tidaknya nemes dan chest vibrator itu lebih mudah dikerjakan. Kemudian pada pasien yang menggunakan assist support atau baik volume control, pressure control itu apa yang bisa kita kerjakan hampir sama juga sih, chest vibrator, nemes, elastic bandage sama. Cuma kalau ini kan assist support, jadi dia pasien itu masih bisa diajak dibantu ya, diinteraksikan untuk melakukan asistif atau partial asistif aja oleh kita. Dia bisa assistive breathing, bisa dikasih feedback untuk kontrol nafas, itu masih bisa ada effort dari pasien sendiri, tidak full oleh kita. Kalau pasien pakai CPAP bagaimana? Ini dari Dr. Anita ditambahkan, kan bisa exercise-nya jadi lebih, ada TheraBand, ada walker untuk latihan out of bed-nya, ada tambahannya di situ. Ini latihan rekondisi yang diambil latihan yang rehab banget ya, dari baratnya itu Hermeyers karena memang di-develop untuk pulmonary rehab, itu bisa dipakai. Jenis latihan yang menggunakan involvement dari gelang bahu, lengan, kemudian membuat lingkaran, itu bisa diambil yang mana yang bisa mampu laksana untuk kondisi tersebut. Dokter bisa jawab, bisa pilih. Ini CIPNM yang tadi sudah saya ulas. Ini dokter sudah saya katakan tadi apa yang terjadi pada CIPNM, kemudian muscle dysfunction, kemudian terjadi ketimpangan anabolik katabolik, sehingga semua sistem akan terganggu karena inflammatory agent-nya itu yang membuat sarkopenik.
Ini dari 2-3 hari kondisi kritis yang tidak tertolong, tidak ada intervensi dari early mobilization, gangguan elektrokonduksi itu semuanya akan menurun karena kondisi-kondisi konduksinya terganggu, kemudian semua hantaran baik saraf dan trofi ototnya pun akan terganggu. Ini critical illness polyneuropathy, saya yakin teman-teman juga sudah pernah lihat. Length of stay di atas 7 hari sekitar separuh pasien terjadi hal tersebut. Jadi kalau lihat aja udah lebih dari seminggu nggak, selama kita tahu 5 hari berbaring imobilisasi tanpa gerak apapun aja quadriceps kita sudah mulai hilang. Patofisiologinya dikatakan ada gangguan mikrovaskuler, kemungkinan metabolic alterasi, electrical alterasi ataupun bioelectric failure. Jadi gambaran klinis yang tadi saya katakan, ekstremitas yang akan nampak sekali, dia ngangkat tangan juga mungkin tidak bisa, kalau dia bisa tidak bisa melawan gravity secara lama, kelemahan di banyak otot. Jadi itu akan muncul lebih dari total 60 kurang dari 48 dikatakan penjumlahan dari MMT di sini. Tapi secara gross pasien susah menegakkan badan atau bangkit dari duduk ke berdiri pada pasien CIPNM akan sulit. Oke. Ini pemberian lemes jelas bisa membantu memperbaiki, menjaga trofi otot, kemudian memperbaiki endurance secara garis besar dan meningkatkan stimulasi anabolik dan memperkuat otot respirasi secara tidak langsung karena yang dia perbaiki adalah otot-otot penyangga di dinding core, di dinding abdomen ataupun di tungkai bawah sebagai otot besar yang mensupport banyak untuk endurance secara keseluruhan. Oke. Kemudian ini pasien penempatan lemes, kemudian ada lagi peran untuk mempersingkat masa rawat. Oke, saya lanjut. Nih aplikasinya ya dokter sejawat mungkin yang menggunakan itu di kuadran mana yang dipakai. Ini berdasarkan jurnal di daerah otot abdomen, di area otot core ataupun di otot besar yaitu quadriceps yang kita punya. Bisa dikombinasi dengan exercise, bisa dengan mulai dari pasif saat pasien ada di ICU. Kemudian keberhasilan otomatis tim ini multidisiplin ya. Kita tidak bisa sendirian, dokter KIC sebagai leader tim, kita bagian dari tim dan bagian dari seluruh DPJP yang involved berikut tim dari tim rehabilitasi. Karena tim mobilisasi itu termasuk seluruh tim yang ada di ICU. Kemudian kerjasama tim sangat diperlukan. Oke, terima kasih Dokter Peggy untuk yang sesi ini sudah. Terima kasih sejawat semua, semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan pemutaran video. Silahkan kepada panitia. Oke. Arahannya Dok. Baik, silakan Dok. Ini kemarin equipment practice saya langsung ini kan ya Dok ya. Jadi equipment practice untuk NIV, non-invasive ventilator, saya diminta untuk memberikan pemaparan singkat tentang praktek untuk NIV. Kebetulan kita tidak berjumpa secara fisik, jadi jumpa secara virtual. Ini alat punyanya ResMed. Salah satu yang kita pinjam untuk alat tersebut. Di sini nampak di layar itu yang saya tunjuk. Ini posisi pressure SEMV, artinya spontaneous intermittent mandatory ventilator. Jadi pasien disupport sebagian oleh ventilator saja, sebagian oleh dia. Di sini nampak PIP-nya 5, memang PIP selalu mulai dari 5, baru nanti akan kita naikkan bertahap kalau memang diperlukan. Karena PIP naik, nah ini ada yang di atas itu volume, kemudian di bawah pressure, aman kita biasa gunakan yang volume, yang gunakan yang pressure. Jadi ada yang pressure ACV, yang assist control ventilation, ada yang SEMV yang dilakukan dengan spontaneous intermittent mandatory ventilator atau PRAP. Nah, pada yang full support itu yang kita lakukan bukan SEMV. Jadi yang sisi kiri dokter lihat baik yang assist control ventilation ataupun yang pressure control ventilation itu yang full support oleh ventilator. Kalau yang kanan ya ada tulisan SEMV itu yang parsial oleh ventilator. Jadi pasien ada trigger nafas tersendiri dulu, baru kemudian alat akan mendambai gitu ya. Jadi kalau misalnya 12 alat memberikan kalau pasien mampunya 4 alat akan mendambai 8 misalnya. Kita setting di alat, support di alat. Nah, di sini nampak di dalam layar ini SEMV pressure, kemudian PIP-nya 5,
kemudian respiratory rate itu ditulis 6, artinya alat hanya memberikan 6 dari 12. Jadi pasien akan bernafas 12 dikurangi 6, 6. Kalau supportnya bantuan kita nambah, kita berikan supportnya lebih, berarti misalnya supportnya jadi 8, pasien akan nafas 4. Gitu. Dan trigger itu narik nafasnya dimulai dari pasien. Ini ada triggernya nyala, berarti nanti trigger ada. Oke, nah ini ada tulisan rise time, artinya rise time tuh lama melakukan PIP. Jadi pada waktu ekspirasi berapa lama? Kalau rise time-nya panjang, berarti ekspirasinya itu panjang. Kenapa ekspirasi panjang? Ada beberapa kasus obstruktif yang memang harus mengeluarkan nafas lebih panjang, asma, PPOK gitu. Jadi kalau mau dipanjangkan, kita fungsinya untuk apa? Untuk CO2 washing out, untuk membuang CO2 gitu. Oke, lanjutkan dok. Oke, ini SIMV. Nah, kalau kita naikkan jadi 8, jadi 7, jadi 6 itu kita lihat dari situ. Tergantung kita mau support berapa. Nah, ini trigger, ini pura-puranya saya yang mencet, ini men-triggernya. Trigger di situ nampak, nanti polanya pada waktu saya pencet alat akan support gitu ya. Trigger dari pasien. Nah, ini tampak di polanya. Pada waktu saya pencet ada trigger. Nah, itu pencetan dari embu itu salah seperti gerakan gitu, gaspingnya pasien. Jadi waktu itu trigger naik, setiap dia trigger akan disusul dengan gerakan berikutnya. Setiap dia trigger akan disusul dengan gerakan berikutnya. Pada intinya sih itu yang kita kerjakan, apakah dia full, kemudian SIMV, karena setelah full dan SIMV otomatis masuk ke tipis, kemudian gradually untuk weaning ke ventilator dengan pemberian oksigenasi sesuai dengan tabel yang tadi saya berikan. Mungkin cukup itu, dokter. Baik, terima kasih Dr. Siti Chandra atas Ya, pemaparan materi dan juga untuk video demonstrasi yang sudah sangat sistematis dan sangat membuka wawasan kita, Dok. Bisa saya simpulkan dok dari materi dokter. Yang pertama Silakan. itu bahwa asesmen saat kita melakukan asesmen pasien ICU yang perlu diperhatikan tidak hanya fungsi pernapasan saja, tetapi seluruh sistem organ semua harus dilakukan asesmen. Kemudian medikamentos harus diperhatikan dan juga diagnosis medis pun menjadi bahan pertimbangan sehingga kita dapat menetapkan diagnosis fungsional. Untuk selanjutnya kita menetapkan prioritas dan goal, dan baru kita bisa memberikan tata laksana yang komprehensif. Tadi pilihan tata laksana yang sudah disampaikan oleh Dr. Siti Chandra ada mobilisasi dan positioning, airway clearance, serta latihan baik dengan atau tanpa alat, dan yang tadi sudah disampaikan algoritmenya. Bagaimana kalau yang alat sederhana dan juga alat yang canggih. Kemudian sesuai dengan setting ventilatornya itu sendiri. Yang ketiga, proses weaning itu tadi sudah disampaikan juga apa saja yang harus dipersiapkan dan juga prinsipnya low intensity, short duration, dan frequently. Itu prinsipnya. Kemudian jangan lupa ada yang namanya post ICU syndrome, di mana itu bisa kita cegah, yang bisa terjadi di 60% pasien ICU bila kita tidak lakukan rehabilitasi. Dan yang terakhir adalah kerjasama tim. Sebelum saya melanjutkan untuk ke sesi tanya jawab, saya ingin menyapa Prof. Dr. Wijaya Lasmi, Ketua Program Studi kita sudah bergabung. Selamat siang, Prof. Vida. Terima kasih atas kehadiran Prof. Vida. Ya, selanjutnya izin Prof. saya lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dari peserta PPDS, yaitu dari Dr. Dimas, dari FK Undip.
Berkaitan dengan retensi sputum, apa pertimbangan pemberian ekspektoran dan mukolitik pada individu dengan ICU dan non-ICU? Di sini mungkin maksudnya apakah ada perbedaannya, Dok? Oh iya, baik. Terima kasih Dokter Dimas. Pasien kalau kita mau lihat retensi sputum, langsung saya jawab ya Dokter Peggy ya. Baik, Dok. Ya, pertimbangan retensi sputum, nanti dokter mau dilihat karena sputum itu kan terkait dengan mucociliary apparatus. Jadi apakah sputum thickness-nya itu karena memang cell layer atau gel layer-nya yang bermasalah atau mucociliary-nya yang bermasalah. Jadi kalau dokter lihat pasien itu masuk ICU, dilihat dulu intake output-nya dokter, apakah dia ada balance negatif atau tidak, apakah pasien dehidrasi, apakah pasiennya demam. Kalau pasiennya itu demam khas, pasti solution layer dari lapisan dari mukusnya itu dehydrated. Kalau dehydrated wajar gel layernya nempel ke mucociliary. Jadi mucociliary nggak bisa bergerak. Di saat itu bukan ekspektoran yang kita berikan, tapi perbaiki hidrasinya. Jadi minumnya diperbaiki atau cairannya apabila mendapatkan cairan parenteral juga cairan intravena diberikan cairan yang cukup supaya turgor kulit baik, kemudian kencingnya urinnya sudah tidak keruh lagi, lihat dari balance intake outputnya oke, otomatis akan perbaikan dok. Jangan diberikan ekspektoran tanpa kita tahu thickness-nya dari mana. Karena kadang-kadang geriatri atau pediatri, pokoknya golongan yang tumbuh kembang dan tumbuh surut ini paling sensitif. Kalau sampai dia mendapatkan sebelumnya itu gastrointestinal problem, dia diare atau dia demam, pasti thickness-nya akan naik karena solusi layernya berkurang. Jadi jangan diencerkan langsung diencerkan. Jadi kita tidak bisa diagnostik base kagetnya ini diberikan ekspektoran, tidak bisa. Kita functional dari mucociliary dilihat. Kita sebagai dokter nanti lihat kok retensi sputum pasien ini dehidrasi enggak ya? Intake outputnya kayak apa ya? Dia oral parenteral cukup bisa makan enggak ya? Kalau bisa minum cukup. Kalau enggak bisa loading cairan dong ditambah. Terus kenapa? Karena kan pasien ini mungkin intake output kencingnya kelihatan dari urin bag-nya keruh tidak. Kalau keruh sama dok, itu menandakan warna dari kadar dehidrasi kita. Kalau kita lihat kalau dokter Dimas mungkin pipis gitu ya, kalau di bandara suka ada indikator dehidrasi. Apakah warna urinmu seperti ini? Kalau white, putih, jernih itu berarti Anda rehidrasi dengan baik gitu. Hidrasinya oke. Tapi kalau makin keruh berarti Anda less hydrated. Kalau makin keruh lagi, lebih lagi tidak terhidrasi dengan baik, berarti sputummu juga akan makin kental karena solusi layermu berkurang. Jadi hidrasimu, kekentalan dari gelatin gel layernya itu tinggi gitu. Kalau kayak gitu obatnya bukan ekspektoran dok, bukan mukolitik, tapi berikan hidrasi, perbaiki sol layernya. Akan tetapi pada kasus-kasus yang memang dia itu kental tapi tidak ada dehidrasi tapi ker gitu ya, dokter mendengarkan secara pemeriksaan fisik slamnya banyak sekali, kemudian pasien ini ada slamnya itu produktif gitu, dokter lihat kalau dia meludah gitu ya, bagian dari jernih dan bagian kentalnya itu sama ada gitu, wah ini harus diberikan ekspektorasi. Boleh diberikan ekspektorasi. Nanti dokter harus konsultasi dulu, harus berdiskusi dengan tim karena ingat di IC itu pemilik pasien itu KIC. Kita memberikan usulan terhadap sejawat, tolong dong bang ini dok, ini tolong ditambahkan untuk ekspektorasi. Kenapa saya perlu ini nih gitu. Kamu mau apa dek gitu, misalnya katanya, tapi tolong diberikan ekspektorasinya jangan malam hari, nanti pasien nggak tidur dokter. Jadi diurnal rhythmnya harus diperhatikan, berikan di pagi dan siang. Kalau setelah itu berikan kira-kira berapa jam sebelum kita masuk. Kalau dia kerjanya itu short acting, berikan kira-kira 1 jam sebelum tim rehab masuk. Tapi kalau dia long acting, berikan 6 jam sebelum tim rehab masuk gitu. Jadi itu tidak sembarang memberikan ekspektorasi gitu. Jadi kita harus menilai apa yang mau kita perbaiki. Kalau mukolitik itu kan kita breakdown gel layernya. Ekspektoran itu yang kita tingkatkan itu adalah mucociliary kinetiknya. Jadi pasien seandainya kita sebut bromhexin itu ekspektorasi, mukokinetiknya juga dikerjakan. Jadi dia mukolitik juga. Bayangin diencerin kemudian disuruh nyapu dengan benar itu ya. Jadi pasukan pembersihnya itu menyapu dengan sangat cepat. Pertama dia akan batuk luar biasa, terus-terusan batuk. Apakah pasien bisa tidur? Gitu kan kita harus perhatikan. Jadi berikan di pagi hari. Kalau anak-anak rewel sekali ini dokter Dimas. Jadi mau di ICU, non ICU sama pertimbangannya.
Karena intinya kita goal rehab retensi sputum, keluarkan sputumnya. Tapi retensi sputum bagian mana yang terganggu, dokter perhatikan. Jangan-jangan karena hidrasi buruk dengan diberikan hidrasi cukup, udah bisa keluar dengan sendiri sputumnya gitu. Tapi ingat, kalau mau memberikan ekspektoran atau nebulizer, dokter nomor 1 adalah buka pintunya. RW-nya itu bronkodilator diberikan. Karena dengan diberikan bronkodilator akan ada pelebaran dari RW sehingga kalau kita lakukan teknik mobilisasi sputum terbuka pintunya. Karena kalau tidak kita banjiri paru-paru tanpa kita buka pintunya, itu tenggelam pasien kita. Tambah gelisah, desaturasi di mana-mana karena keluar semua sputum, bahkan dia bisa ekstravasasi banyak sekali yang keluar tapi nggak bisa dikeluarin karena pintunya tertutup. Jadi sebetulnya harus dilihat dulu kalau nggak ada wheezing, nggak ada mengisi aman, kita boleh langsung ekspektoran atau mukolitik. Tapi kalau ada kemungkinan itu, pertimbangan berikan bronkodilator terlebih dahulu. Mungkin begitu Dokter Peggy penjelasan saya. Jadi tidak ada beda ICU non ICU, tapi pertimbangan dari mananya. Baik dok. Sama interaksi antar obat ya dok, karena kan ICU itu banyak sekali. Jadi kita pertimbangkan mungkin memberikannya mungkin yang short term atau yang inhalasi gitu dok. Baik dok. Terima kasih dok atas jawabannya dok. Baik dok. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dr. Edwin FKUI. Yang pertama, kapan program rehabilitasi Winning ini mulai kita berikan? Adakah cut-off parameter tertentu yang bisa dijadikan patokan kalau pasien ini sudah siap menerima rehabilitasi Winning? Yang kedua, untuk program reedukasi otot respirasi, menurut pengalaman dokter, apakah electrical stimulation dapat memperkuat diafragma, dok? Dan apakah rutin diberikan mengingat risiko terjadi aritmia pada pasien? Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Edwin atas pertanyaannya yang cetar. Jadi program rehabilitasi Winning kapan diberikan? Ini kita kembali nanti kalau tadi sempat lihat yang saya katakan di ini ya dok, ada waktu saya bicara ROX Index sama improve score tadi ya. Ini kan saya bicara tentang oksigen terapi dengan tabel contekannya itu ya dok ya. Pada waktu support Winning, kalau kita nilai pasien saturasinya oke, kemudian KIC bisa melakukan tapering dari support, dari full support ke SIMV. Kalau waktu full support, dokter melakukan otomatis seperti yang tadi dok, antara unconscious sama conscious, level 1, level 2. Jadi unconscious sama level 1. Kalau itu hanya dilakukan, tetap kita berikan program, cuma kita belum ke arah Winning kan dari situ. Apabila sudah masuk ke SIMV, kemudian dicoba trial, dia akan melakukan pause ventilator atau dicoba Winning ya, ada hold tidak pakai ventilator sama sekali, pasien ada trigger nggak? Saat itu saturasinya berapa? Waktu saturasinya turun, KIC di beberapa rumah sakit yang sempat bekerja sama dengan saya, mereka setiap kan medicine is an art. Tergantung dari art dari masing-masing intensivis dan kita juga yang berkolaborasi dengan beliau. Tidak ada orang yang sama, tidak ada pasien yang sama, tidak ada konsultan yang sama gitu dalam melakukan suatu penilaian. Tapi dokter bisa lihat apabila saturasi oksigennya itu bisa di dalam kapasitas tadi untuk diturunkan, misalnya dia bisa tersupport dengan 80% dengan ventilator SIMV sistem, kemudian kita lakukan mau disupport lebih rendah lagi, mau dipindahkan ke CPAP atau mau dipindahkan ke high flow nasal kanul, turun jadi berapa, itu base-nya hitungannya di oksigen terapi kalau KIC dok. Jadi karena bukan kita yang mau Winning, tapi mereka yang mau Winning, karena kita yang mensupport Winning. Jadi jelas ini bisa dilakukan holiday sedasi nggak? Kita mau tegakkan, kita mau support oksigenasinya berapa saturasinya pada waktu kita sedang lakukan trial gitu. Kalau saturasinya oke, berarti boleh kita lakukan yang tahapan berikutnya. Tabel tadi bisa digunakan untuk menurunkan sampai kemudian room air bertahap. Tapi apakah itu turun bertahap? Kalau perburukan bisa naik lagi dok. Dari mulai SIMV, kemudian tipis, kemudian mulai hold sedasi, mulai dilakukan holiday sedasi, mulai dilakukan trial untuk pause support, sama sekali tidak disupport, triggernya dia mampu berapa. Kalau triggernya bagus, saturasinya oke, ekstubasi, pindah langsung ke non-rebreathing mask, kalau dia bisa loncat dengan pressure yang tadi 6 liter misalnya per menit. Oke, turunkan
oke lagi turunkan ke simple mass, oke lagi turunkan ke nasal kanul, dan berikutnya lagi room air. Itu tahapannya. Tapi dari awal kita sudah mulai, karena yang kita kerjakan bukan weaning ventilator saja, tapi kita kerjakan ICU rehabilitation mulai dari early. Karena early rehab menunjukkan success of weaning. Jadi cut off parameternya kalau di KIC di oksigen terapi. Di kadar dari oksigen terapinya, Dok. Kalau selama ini yang kita kerjakan ya, Dok ya. Karena penentunya itu kan kita support weaning. Jadi dengan cara kita latih train ototnya, pada waktu supportnya dikurangi, dia bisa melakukan inspiratory secara trigger inspirasi secara mandiri sendiri gitu. Tapi bisa perburukan, bisa, Dok. Kalau nggak stabil, medically unstable, atau tahu-tahu sepsisnya perburukan, atau ada UTI, itu bisa saja ada perburukan. Apapun bisa terjadi untuk ICU. Kemudian program reedukasi otot respirasi, apakah pengalaman melakukan electrical stimulation perkutan diafragma? Kalau perkutan diafragma kurang bagus ininya ya, Dok, responsifnya, tapi di Gang 6 memang ada dikerjakan di IGA terakhir untuk melakukan kayak sensori, lebih ke arah sensori ya, Dokter Peggy. Jadi biasanya stimulasi diafragma yang dikerjakan itu justru pressure manually. Jadi manual pressing kayak Voita method gitu. Jadi seperti Voita method. Jadi pada waktu pasien harusnya tarik nafas, begitu ada trigger breathing ditekan. Mungkin beli sejawat ada yang sudah pernah membaca teknik Voita, itu menekan press ke arah dum dari diafragma, kemudian dia membantu, dia kayak mengingatkan, ini lu diafragmamu, ini lu kerjamu gitu, dikerjakan gitu, kita assisting. Jadi karena kalau electrical stimulation ES untuk diafragma secara langsung memang tidak bermakna secara, kecuali dindingnya tipis ya, Dok ya. Kalau abdominalnya tebal, pasiennya obes itu sulit. Tapi kalau yang kurus kering kerontang itu, yang kurus kering itu masih ada efek sedikit, masih bisa, tapi tetap kita harus awasi karena kan ke jantung ada masalah. Jadi kalau tidak ada monitoring untuk heart rate, kalau pasien di ICU sih enak ada monitoring. Lebih sering kami menggunakannya NEMES. Kami tidak gunakan untuk langsung ke diafragma langsung. Karena harusnya pacing untuk diafragma itu insersi needle lebih dalam gitu. Dan diafragma sendiri kalau mau dilakukan stimulasi dengan pressure, Dok, jadi dengan proprioseptif, didudukkan atau ditekan. Stimulasi diafragma yang lebih sering saya pribadi kerjakan adalah di kneading massage, jadinya ditekan pada waktu inspiratory. Jadi kalau di dalam monitor itu dia udah mulai trigger mau naik inspirasi, mau masuk, Dok, gitu. Kita masuk support gitu. Emang harus sabar, Dok, dan pakai tenaga, itu capek. Kalau pasiennya obes luar biasa. Mungkin ini Dokter Peggy yang saya buat, apakah jelas? Sudah jelas, Dok. Sudah jelas sekali, Dok. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin pertanyaan terakhir ya, Dok ya, karena keterbatasan waktu. Iya, Dok. Dari Dokter Michael dari FKUA, untuk pasien yang baru dikonsulkan sudah dalam posisi prolong mechanical ventilation dengan tracheostomy, bagaimana pertimbangan rehabilitasi dan weaningnya, Dok? Oke. Baik, terima kasih Dr. Michael Prayoga. Sama, Dok, jadi kalau pasien dalam prolong mechanical ventilator, estimasi saya berarti knockdown ya, Dok ya. Berarti dia unconscious ya. Kalau sudah prolong biasanya lama kan gitu. Ya, dokter sama dengan tadi yang pasiennya knockdown. Jadi nomor pertama kali yang dikerjakan adalah positioning. Kita pakai reclining bed, dokter awasi semua tanda vitalnya. Awasi adakah perbaikan atau tidak. Karena dengan dokter reclining saja itu memberikan sensasi direct postur ke diafragma dan semua respiratory komponen, dan dokter kerjakan semua pasif sampai kemudian pasien bisa alert. Dokter meskipun dengan tracheostomi atau tidak tracheostomi, kalau dia bisa bersinergi dengan dokter untuk berkomunikasi, dokter bisa suruh dia melakukan aktivitas kan. Jadi kalau dia tadi yang saya ada di tahapan yang level 1 di mana dia bisa duduk bersandar kemudian angkat tangan melawan against gravity dan tidak bersandar, berarti dia bisa tahap berikutnya bisa lanjut dari long sitting ke short sitting. Begitu, Dok, tahapannya. Tapi bukan berarti terus didiamkan. Karena kita tahu kalau prolong minimal dekubitus ada itu. Jadi tolong diperhatikan. Kalau tidak bisa didudukkan, positioning apa yang paling mungkin? Rotasi, Dok. Rotasikan saja. Trangnya yang dirotasikan. 45 derajat rotasi dari trang itu cukup untuk gravity assisted positioning untuk airway clearance gitu.
Jadi itu yang kita tetap bisa kerjakan. Jangan lupa di boni prominent diberikan ganjalan. Jadi kita sering menggunakan handscoon yang diisi air ya Dokter Peggy ya, kemudian ditali supaya untuk bumping karena seperti kondisi tangan kita memegangi dari boni prominent. Jadi baik jangan lupa karena posisi telinga juga kalau tertiban juga dia bisa dikubitus gitu. Jadi tempat tali yang ada untuk simple masknya atau tempat tali untuk stretching untuk nasal kanul untuk ETT-nya itu juga perlu dikasih ganjalan. Kalau tidak itu nih dikubitus laserasi bisa di telinga ataupun di pipi. Jadi yang dipertimbangkan untuk rehabilitasi di awal sesuai dengan yang kita mungkin kerjakan. Kalau di posisi yang dokter tanyakan tadi, prolong mechanical ventilation dengan tracheostomy, nomor 1 berarti dokter harus kerjakan rotational untuk chest-nya karena pasti sudah lewat. Dokter kalau lihat itu apakah gastrocnemius sudah habis, CIPNM sudah ada dok. Jadi minimal dokter kerjakan saat ini respinya dulu selamatkan. Itu yang saya bisa berikan Dokter Peggy. Baik dok, izin dok dari peserta juga ada panitia mau minta perpanjangan waktu tanya jawab dok karena pertanyaannya masih banyak banget dok. Boleh. Izin dok, boleh perpanjang 10 menit dok? Boleh, silakan dok. Dokter Anita jam berapa ya dok? Setelah ini dok. Oke. Ya, baik dok. Apakah beliau sudah bergabung? Beliau sudah bergabung Dokter Anita Ratna. Selamat siang dok. Yang Inang. Sandra. Inang. Inang. Inang maaf offset ini perpanjangan waktu. Gak apa-apa, sudah bermasuk kok kan? Iya Nang, iya. Ya, nanti soalnya kami sami Nang, iya. Ya, baik dok. Ya, silakan. Selanjutnya izin saya lanjutkan Dr. Elizabeth dari FKUI. Untuk proses winning, bila tidak tersedia sumber daya seperti IMT dan EMT, bagaimana modifikasinya dok untuk pemberian respiratory muscle training? Bila tidak ada MIP dan MEP, apakah ada cara lain untuk evaluasinya dok? Terima kasih. Oke. Kalau ini untuk respiratory training ya dok, respiratory dengan alat ya dok ya. Kalau dengan inspiratory atau inspiratory kita sama-sama tahu kita bisa menggunakan yang melakukan lung recruitment seperti incentive spirometry bisa dikerjakan. Tapi kalau expiratory training kita otomatis kan yang pakai resistif pada waktu kita tiup gitu. Jadi dengan model entah fluid atau apa boleh saja dikerjakan, ada resistennya itu di ujung waktu kita membuang nafas. Jadi yang satu resistennya di inspirasi, satunya di ekspirasi. Tapi itu bukan yang golden standard, karena kalau yang golden standard kan memang ini. Tapi kalau tidak ada ya apa boleh buat. Itu dokter secara klinis bisa memberikan apapun yang menjadi restriktif, memberikan beban di saat inspirasi berarti inspiratory muscle training. Apapun yang memberikan beban pada waktu ekspirasi berarti expiratory muscle training. Kalau penilaiannya bagaimana? Untuk inspiratory muscle training, mau inspiratory muscle pressure atau expiratory muscle pressure nggak punya dok, alatnya mahal sekali misalnya. Dokter bisa menggunakan tadi kalau ada incentive spirometry, dokter cek aja cc-nya berapa, tapi nggak bisa pressure ya dok ya, dokter patokannya volume. Kan ini kan ada yang volume base itu pakai cc gitu yang disedot, atau flow base itu yang bola-bola berapa kekuatan lajunya yang dinilai, atau pakai apa lagi ya kalau tidak menilai ekspirasi, salah satunya kemampuan batuk, peak flow meter murah kan ya. Untuk flow-nya dan untuk cuff-nya dokter bisa nilai dari ETT-nya atau dari kanul untuk tracheostomy maupun ETT bisa dinilai di situ gitu. Itu cara yang mudahnya gitu dokter Peggy. Karena kalau tidak ada apa boleh buat, tapi itu bukan apa standar, bukan golden standard, tapi clinical parameter supaya kita tahu kita ada gunanya nggak sih rehab masuk gitu kan, kita pengen memberikan judgement kepada sejawat kita di dalam tim ICU gitu dokter Peggy. Mungkin nanti kalau masih banyak bisa kirim WA ke saya dok, nanti akan saya kirim by tulisan terus saya serahkan ke panitia nanti untuk notulensi supaya bisa diserahkan ke peserta. Oh begitu, baik dok. Ini apakah satu lagi atau bagaimana dok? Boleh satu lagi, terus nanti ya, kalau masih banyak nanti bisa saya ketik nanti dok. Yang lainnya menyusul ya dok ya? Ya, saya kirim ke saya by WA, nanti saya akan segera report kembali, langsung saya balikan sekarang. Iya. Ya. Untuk pertanyaan terakhir, Dr. Intan dari FKUI, bagaimana penilaian secara klinis yang biasa dikerjakan di RSP untuk menilai sudah terjadi disfungsi diafragma pada pasien ICU, dan bagaimana tata laksana penguatan diafragma serta prognosis winningnya, dok? Oke.
disfungsi diafragma ya dok, karena kalau memang ventilator lebih dari 7 hari udah pasti diafragmatik akan dysfunction dok, karena di situ udah mulai semua CIPNM-nya terjadi lebih dari 7 hari kalau jurnal mengatakan begitu. Kalau diafragma yang dengan full support, jadi bukannya SIMP tidak ada trigger, pasti diafragmanya juga sudah akan turun karena full support, dia disokong oleh ventilator. Kalau secara kadang-kadang KIC kami menilai dengan USG dok. Jadi dokter KIC kami menilai apakah sudah ada diafragma flutter ya dok. Maksudnya gerakannya tidak banyak atau mungkin diafragma diem saja atau serabutnya menipis. Kurang dari 4 mm itu biasanya sudah mulai menipis karena serabut melihat wah ini udah di kondisi nih Chan gimana gitu deh. Kalau ya mereka akan menginfokan begitu ya kita akan mulai diafragma stimulation, jadi di SIMP kemudian harus diberikan trigger pada waktu dia inspiratory. Kalau tata laksana penguatan kita tidak kuatkan di saat dia sedang lelah dok, jadi biasanya kita hanya menstimulate, kemudian inspiratory capacity yang lain, otot-otot inspirasi interkostal yang lain kita bantu di saat lelah. Kita nggak mungkin bantu, nggak mungkin memaksa gitu force. Jadi perbaikannya nanti berkala akan dilakukan diafragmatic training gitu. Otot nafas diafragma pasti dok untuk pelatihannya. Begitu dok. Keberhasilan weakness-nya tergantung dari progres dari pasien tadi ya dok ya. Progresnya kan tidak bisa diprognosis karena secara global kan pasien ICU itu kan ada multiple organ dysfunction. Jadi progres ke depannya bagaimana kita lihat, karena kalau secara sistemik dia juga atau unstable, perburukan semua akan terjadi. Tidak hanya satu diafragma saja. Demikian dok. Terima kasih banyak Dokter Siti Chandra atas semua jawaban dok. Penjelasan dokter. Ya. Untuk selanjutnya dok, izin untuk ikut sesi foto ya dok sebelum dokter meninggalkan. Setelah ini dengan Dokter Anita Ratnawati, beliau itu guru kami semua, beliau sudah menghadapi seluruh kasus selama ini. Ya. Jadi bisa lebih diskusi lagi mungkin dengan Dokter Anita Ratnawati. Ya Nang ya. Ya, kami panggilnya Inang. Kan ayat jadi udah diserahkan kepada muda-muda yang lebih pinter. Induk kami itu yang membuat kami semangat itu Dokter Anita Ratnawati. Ya dok, silakan. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi foto bersama dok, kepada Profesor Wida, Dokter Fitri dan Dokter Rizky yang juga sudah bergabung. Mohon izin untuk mengikuti sesi foto bersama ini. Dokter Anita Ratna dan Dokter Siti Chandra juga dimohon untuk membuka kamera dan kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh panitia. Silahkan pada panitia. Dokter Ryan ya. Ya, baik ya, dokter. Silakan. Baik.